Kembali di perkenalkan, nama saya Yohana Desikinesari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia dengan MPM 23411147 kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek. Operasional perusahaan seperti terdapat masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Maksud dan tujuan dari tanggung jawab sosial yaitu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, peningkatan reputasi, kepatuhan hukum dan etika, mengurangi risiko dan konflik. Dan maksud dari tujuan tanggung jawab sosial yaitu untuk memastikan bahwa tindakan individu, organisasi, atau perusahaan tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang lebih luas. Untuk manfaat tanggung jawab sosial ada beberapa. Sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan disebut lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak, yaitu yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan memberikan tanggung jawab perusahaan. Munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat sekaligus membantu perekonomian masyarakat. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggung jawab yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan adalah sangat jelas. Masyarakat juga akan mendapat pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang eksploitas dan pihak yang respolitas, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya sektor perekonomian, tetapi juga dalam sosial, pembangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, dari manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangat jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat dalam perusahaan atau organisasi bisnis. Strategi tanggung jawab sosial. Strategi tanggung jawab sosial ada beberapa struktur yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kierkegaard. Yang pertama, strategi relatif. Kegiatan bisnis yang dilakukan strategi kreatif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker. Akan tetapi, dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok di dalam setiap man, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terkait dengan menggunakan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak
tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan limbah saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan mengargumen bahwa tidak hanya perusahaan saja yang membuang limbah ke sungai ketika di lokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Yang ketiga, strategi akomodatif. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Yang keempat, strategi proaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab yang memuaskan dalam jangka panjang. Perusahaan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir dan kehilangan pelanggan, justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang sandangnya. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat kegiatan khusus penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial lingkungan masyarakat, dan lainnya. Jadi, kesimpulan dari tanggung jawab sosial yaitu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Sekian presentasi dari saya.